Oleh seorang pengacara ini ya, tuntutan Reza untuk mengakui untuk permintaan mengakui anaknya justru ditertawai. Ya, sepertinya patut dipertanyakan gitu ya. Kita akan mendengarkan secara bersama-sama untuk teman-teman semua agar semua ini tidak menjadi fitnah ya teman-teman. Dan insya Allah nanti akan hadir di tengah-tengah kita narasumber yang selama ini kita tunggu-tunggu ya untuk menyemarakkan suasana di Komal ini. Namun sebelum itu mari kita simak bersama-sama teman-teman. Yang digunakannya. Jadi ya apa yang diminta penggugat ini yang obscure lah kami bilang tidak jelas kabur. Yang tidak tahu mau jawab gimana, kita sih ngomong by data. Pakai data. Masih berlanjut panas di ranah pengadilan, kasus sengketa dalam keluarga yang melibatkan Denada dan Reza Rizky Rosano, sang putra biologis. Seperti diketahui, proses persidangan telah resmi memasuki babak tahap jawab-menjawab melalui pengadilan elektronik alias in-court. Pekan lalu, pihak Denada yang diwakili Iqbal sang kuasa hukum telah membacakan jawaban. Dan lewat jawaban itulah, pihak Denada akhirnya menyuarakan argumen tentang perkara ini. Salah satunya adalah argumen tegas pihak Denada yang menyebut jika gugatan ini cacat secara formil. Tuh ya, pihak Denada justru mengatakan perkara ini cacat secara formil ya teman-teman ya. Kita akan mendengarkan penjelasan ini karena ini harus juga dijelaskan teman-teman. Lantas, apa alasan kuat Iqbal di balik tudingan cacat formilnya gugatan pihak Reza? Teman-teman, coba deh lihat dan simak video Ini iklan ya teman-teman. Waalaikumsalam. Masih banyak. Jadi ya apa yang diminta penggugat ini yang obscure lah kami bilang tidak jelas kabur. Terus yang kedua ini masih belum ke pokok perkara ya, masalah kompetensi absolut. Perkara-perkara yang berkaitan dengan sesama muslim terkait perkawinan, warisan, asal-usul anak dan nafkah dan lain-lain itu ranahnya pengadilan agama. Dasarnya yakni pasal 49 Undang-Undang 50 2009. Perubahan kedua atas Undang-Undang 7 tahun 8. Iya itu kalau masalah anak, masalah waris, masalah ini. Kalau masalah tuntutan ganti kerugian itu di pengadilan Pak. Bila tentang peradilan agama itu dijelaskan demikian. Itu ranah pengadilan. Iya itu kalau kawin Pak, ini nggak kawin gimana sih? Ngaco ini. Agama. Terkait masalah gugatan diajukan di mana itu kan 118 HIR ngomong ini bunyinya. Gugatan diajukan di pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Di dalam gugatan tempat tinggal tergugat itu di mana ditulisnya? Di Tangerang Selatan. Seharusnya di sana diajukan, bukan di Banyuwangi. Loh enggak, yang mana banyak dilakukan. Kalau hanya tergugatnya itu cuma satu, penggugatnya itu banyak ya. Maksud di penggugat ini, saya bingung nih. Di salah kamar ini, bukannya. Dan merasa ya mungkin kurang teliti, kurang cermat dalam mengajukan gugatan. Jadi cacat formalnya banyak sekali gugatannya. Woi, cacat formal banyak sekali. Jawaban tegas pihak Denada pun berlanjut. Usai memberikan analisis terkait kecacatan formil yang diduga terjadi, Iqbal sang kuasa hukum juga menyuarakan bantahan-bantahan terhadap isi gugatan dari Reza. Salah satunya adalah dugaan tak pernah memberikan nafkah yang selama ini terdengar jelas di mana-mana. Lewat jawaban itu, pihak Denada menguak lantas fakta bahwa selama ini nafkah untuk Reza serta Ratih dan Dino Rosano terus mengalir deras. Secara rinci, Iqbal menjelaskan satu persatu
uang bulanan yang diberikan oleh Denada selama Resa duduk di bangku sekolah. Bahkan, Iqbal juga menjelaskan kalau nilai jatah nafkah untuk Resa bertambah saat sudah di bangku kuliah. Terus pokok perkara ini sudah masalah nafkah ya. Sebetulnya sudah dikasih semua Mbak. Masalah nafkah itu. Per bulan ditransfer melalui Bu Emil, Mbak Denada ke Bu Emil ke Pak Dino. Besarnya itu ada yang 10 juta, 1,5 juta, banyak. Ada yang 15, ada 27, buktinya kami banyak. Untuk sekolah juga, per minggu Resa dikasih waktu sekolah 100, malam minggu. Beda lagi kalau ulang tahun, itu pasti ada jatahnya 1 juta. Transfernya ada, itu masih sekolah. Pada saat sudah lulus sekolah, beda lagi jatahnya 3 juta. Waktu masuk kuliah, Mbak Denada sendiri yang bayar langsung di Untak Banyuwangi, bayar uang gedung dan semuanya juga terkait masalah. Untuk gratis juga per bulan ada 1,5 juta mulai dulu. Besar rasa tanggung jawab Denada kepada Resa tentunya tak berhenti sampai di situ saja. Pasalnya, dalam kesempatan yang sama, Iqbal sang kuasa hukum juga memberikan pengakuan baru jika selama ini Resa, Ratih, dan Dino Rosano telah tinggal di rumah yang dibeli oleh Denada. Memang, dalam pengurusan tanah, rumah itu tertulis dimiliki oleh almarhumah Emilia Contessa. Namun Denada sudah memiliki rencana, yakni rumah itu akan segera dibalik nama ketika Resa menyandang gelar sarjana. Terus dikasih rumah juga, ya rumah yang ditempati ini, yang ditempati oleh Pak Dino, Bu Ratih, Resa, ini kan rumah pemberian yang Mbak Denada dan Bu Resa, yang nanti akan dilibatkan secara resmi pada saat Resa sudah selesai S1. Baru mau akan, setelah rame ini baru mau akan. Ini kita harus narasumber ya yang berbicara nih ya teman-teman ya, kita simak ini ya. Pada saat ini sertifikat masih atas nama Emilia Contessa, tapi yang beli Mbak Denada. Di pembayaran juga ada. Biaya pendidikan di Untak sudah tadi ya. Itu Resa itu dikeluarkan dari kampus. Bukan karena biaya, tapi memang karena Resanya terkait masalah absensi. Ada juga ini keterangan dari dosen, kami punya bukti, karena tidak ikut ujian. Mulai dulu, sejak kecil itu transfer itu per bulan ada buktinya. Ngomong ganti rugi yang mana kan ya aneh. Rumah juga dikasih, sudah ditempati juga. Berarti dari rumah itu semuanya juga sudah memang diberikan dari neneknya ya, Tante Emilia? Dulu yang beli itu Mbak Denada uangnya ya. Teknisnya kan Mbak Denada kan di Jakarta, Bu Emilia kan di Banyuwangi, sering mundur-mundur kan. Nah, karena Mbak Denada gak bisa di sini, mungkin dulu memang ada keperluan juga. Nah, yang bayari semuanya ini Mbak Denada, cuman di atas namakan Bu Emilia Contessa. Dan sekarang ditempati oleh Pak Dino, Bu Ratih, dan Resa di Banyuwangi. Sudah ditempati. Yang nantinya sudah Resa S1 itu langsung dibalik nama atas nama Resa. Itu memang nadarnya. Ya bukan anaknya, mau gimana sih? Anak dulu, apa anaknya kah? Ini kan belum anaknya. Tadi ada katanya pembohong ini sama pengacara Denada. Iya ya, ini faktanya dia ngomong begini, makanya harus dibantah. Kalau diam saja ya kalah namanya itu. Ini harus dibantah. Kalau dibantah, bantahnya yang bisa bantah narasumber, bukan saya. Harus dibantah. Hak jawab akhirnya membawa kisah perkara untuk menguak fakta baru yang sebelumnya diduga terkubur dalam-dalam.
Berdasarkan penjelasan Iqbal, tanggung jawab Denada kepada Resa tampaknya tak berhenti ketika sang anak sudah beranjak dewasa. Hal itu terbukti lantaran Denada diduga menjadi orang yang memberikan uang senilai 5 juta rupiah untuk Resa. Sejumlah uang yang dibutuhkan Resa untuk menjemput putra buah cintanya dengan Dini Kurnia, sang mantan istri yang terhalang. Halo. Susilo, kamu saya undang kok kamu nggak mau naik, kenapa? Administrasi. Lantas, seperti apakah penjelasan Iqbal terkait hal tersebut? Yang lebih fatal lagi ini ya, Reza ini dulu pada saat punya anak dengan Dini Kurnia ini, yang istri pertama, Istri ini pertama. sempat Kalau istri pertama ya apa ada istri kedua? Coba toh jelaskan lah. Ngaco ini. ini tidak mampu membayar uang rumah sakit untuk anaknya ini. Jadi anaknya kayak tidak boleh keluar kalau belum dibayar dari administrasi. Oh ya? Aslinya gini, itu Mbak Denada yang ngasih. Teknisnya gini, Bu Ratih ini WA kepada Mbak Denada, minta tolong bantuan gini. Akhirnya Mbak Denada pada saat itu juga ekonomi pada saat down, akhirnya dicari-carikan dapat untuk biaya rumah sakit 5 juta dan ada tambah-tambahan lain itu 8 juta totalnya. Akhirnya anaknya Reza ini bisa dibawa pulang, anak yang sama Mbak Dini, dan masih banyak lagi tentunya hal-hal yang semampu terduga dilakukan untuk penggugat seperti itu ya, dan tak lain dan tak lebih karena memang Reza ini anaknya Ibu Denada. Nah, saya kalau terus terang kalau untuk menyangkut dengan pribadinya Reza, saya tidak berkompeten untuk menyampaikan itu. Tapi kalau terkait dengan materi hukumnya boleh saya menyampaikan. Kalau ngomongin keinginan secara normatif atau secara formal, apa yang disampaikan oleh Reza itu ya sesuai dalam gugatan tersebut gitu. Di lain sisi, kesempatan dalam tahap jawaban juga digunakan oleh pihak Denada untuk meluruskan terkait kontroversi mencolok soal dugaan Reza dipekerjakan sebagai supir dengan gaji tidak layak oleh almarhumah Emilia Contessa. Menurut Iqbal, kala itu Reza sama sekali tidak dipekerjakan sebagai supir. Loh, yang bener yang mana nih? Halo, mana nih keluarganya nih? Ini nih katanya tidak dipekerjakan sebagai sopir. Sebaliknya, ia justru sengaja dibawa oleh almarhumah Emilia Contessa sebagai pengenalan terhadap kondisi dan cara kerja dunia politik. Pengenalan dunia politik. Kacau. Pasalnya, almarhumah Emilia Contessa memiliki sebuah niat untuk memboyong Reza ke panggung politik Indonesia. Aduh. Ada lagi yang masalah ini yang katanya dijadikan supir itu. Ngawur itu. Wah, ngawur tuh. Jadi gini, nenek itu ya mengajak Reza untuk kampanye itu karena dia ini memang bangga terhadap Reza ini dan kepengen Reza ini mengikuti jejaknya neneknya ini nanti jadi politisi. Ya dikenalkan, ya diajak ke sana ke sini, ya ginilah kehidupan politisi. Tujuannya ke sana, cuma kan malah salah kaprah di fitnah malah jadikan supir atau ini. Itu dia sangat amat sayang sama semua keluarganya dia, keluarga besarnya dia, dan dia mau mengajarkan kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, keponakan-keponakan gitu ya, untuk semuanya rajin bekerja, bisa bekerja. Bahkan dia juga lah yang mengajarkan kepada saya bahwa anak saya didik untuk bekerja. Oleh sebab itu anak saya semenjak dia SMP, dia sudah kerja di Burger King atau di Hungry Jack's. Enggak, saya tanya, kamu ngomong-ngomong itu, kamu tahu Reza itu anaknya Denada itu kapan? Kamu tahu Reza anaknya Denada kapan? Jangan bicara niat-niat. Kamu tuh tahu Reza itu anaknya Denada kapan? Ya semenjak Denada mengucapkan pernyataan itu. Kalau di tempat kami di sini, dan dia bekerja semenjak SMP itu adalah karena ajaran dari mama saya. Demikian pula juga untuk keluarga yang lain, termasuk Lah itu siapa itu? Reza itu siapa? Ponakanmu bukan? juga kepada Reza.
masalah mobil. Itu asli pembelian neneknya, Ibu Emilia. Yang Brio itu, waktu SMP, Reza itu dikasih mobil Brio merah untuk sekolah, sampai SMA. Yang katanya Reza yang nyicil itu enggak, itu Ibu Emilia sendiri yang nyicil. Terus diganti Avanza itu. Nah, niat baik kayak gini, curahan kasih sayang nenek, malah dibuat senjata untuk nyerang kepada ibunya sendiri. Itu enggak tega saya lihat. Sederet fakta-fakta yang dikuak oleh Iqbal tentunya berhasil mencolok perhatian. Apalagi, belakangan ini Reza sempat dikabarkan menghilang entah kemana. Bahkan pihak kuasa hukum sempat bertanya kepada Iqbal soal keberadaan Reza. Sontak saja, publik pun mengaitkan semuanya dan berspekulasi soal mungkinkah Reza kini berlabuh ke kubu Denada. Usai matanya terbuka dengan jawaban ini. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Namun yang pasti, semua yang telah dituturkan dalam persidangan telah ditanggapi sebelumnya oleh pihak kuasa hukum Reza. Yang mana mereka hanya masih bersikukuh dengan gugatan dan siap membuktikan bahwa apa yang mereka sebut benar-benar terjadi. Bayangkan betapa besar pahala yang akan didapatkan Terjadi dari atau satu tidak Al-Quran yang bodoh kita wakafkan. amat. Assalamualaikum Bapak. Terkait dengan biaya-biaya, mereka menyampaikan dalam jawabannya itu sudah diberikan mulai Reza baru lahir melalui almarhumah ibunya. Nah, itu kan juga harus dibuktikan, gitu. Karena kalau toh memang itu ada, ya monggo disampaikan di persidangan. Karena klien kami pun juga dalam membuat gugatan ini, kita tahu kan ini kan semuanya saudara. Jadi hal-hal yang kira-kira tidak pas, apalagi kebohongan-kebohongan, kita tidak mungkin mau menyampaikan itu. Karena banyak yang melihat, banyak yang tahu. Kalau toh memang kita itu mendapatkan kontribusi ataupun mendapatkan hak yang diberikan oleh tergugat, tidak bisa dibohongi. Tetangga pun juga bisa jadi tahu gitu. Tapi kalau kita tidak menerima, ya saya rasa semua pun juga tahu. Gitu. Tinggal kita nanti pembuktian di persidangan nanti gitu. Ini kan masih jawaban. Untuk pembuktian nanti setelah replik-duplik itu baru pembuktian. Pihak sana belum kelihatan responnya gimana. Kita masih jawab kemarin pihak Ekot tidak tahu mau jawab gimana. Kita sih ngomong baik data. Pasti kita pengen tekan ekspresi depan ST kan disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Oke teman-temanku, silakan Anda percaya yang mana ya. Yang jelas saya menyampaikan ini sumbernya ya teman-teman ya, ini sumbernya. Yang bisa membantah ini adalah orang-orang yang memiliki data ya teman-teman. Kalau saya nggak ada datanya mah berita. Ayo Susilo naik diri sini Susilo di mana Susilo? Ayo naik dulu. Ini sudah dibantah ini sama ini Susilo. Halo Susilo. Assalamualaikum, Straji. Apa kabar? Waalaikumsalam. Kenapa suaramu kecil begitu kah? Besar, Bang. Oke, ini. Tadi kan sudah mendengar tuh pernyataan dari pengacaranya. Menurut Susilo gimana? Ngeri kan? Ngeri kali kan? Iya. Bagaimana bisa dibiayai mulai dari kecil sampai SD, SMP, SMA, sementara pengakuan aja baru 1 bulan yang lalu. Susilo, silakan Susilo. Kan itu pengakuan yang dari pengacaranya Reza waktu itu pengacara apa saudara menantunya Bu Ratih. Yang waktu itu menantunya Ibu Ratih kan pernah bilang katanya seperak pun nggak pernah dikasih biaya, katanya kan begitu. Nah ini muncul katanya setiap bulan dikasih biaya, mana yang benar mana yang salah. Ya. Nah Ya. itu
rumah. Kenapa setelah kejadian kok itu baru baru mau dibalik atas nama buat si siapa Rizky? Aturan kan dari kemarin, umur sekarang udah 24 tahun. Kalau menerima hak waris kan aturan dari mulai umur sekitar 20 atau istilahnya 17 tahun ke atas kan kayak gitu. Kalau memang mau dibalik nama kan kayak gitu. Ya. Kenapa setelah Sekarang saya tanya, kalau mau dibalik nama, dibalik nama, balik nama, balik nama, dibalik nama itu dasarnya apa? Anak bukan. ya itu kan mungkin apa warisan mungkin dulunya neneknya beli itu, entah kan dia bilang katanya dua dari mamanya dari Denada gitu kan. Apa memang itu benar atau tidak kan nggak tahu itu rumah itu yang Iya, sekarang. logika aja. Kalau mau dikasih, kalau bagaimana mau dikasih, wong anak saja bukan kok, ya kan? Iya, Logikanya kan begitu. Anak saja bukan kok mau kasih harta gimana? Dia jadi anak kandungnya kan baru kemarin, baru 1 bulan yang lalu. Bagaimana menurut Susilo? ya tapi kan itu menurut tadi pengacara katanya itu rumah udah dibelikan dari waktu waktu dia kecil gitu kan. Ya apapun itu, saya mengatakan untuk dibelikan itu sebagai apa anak itu gitu loh. Iya, ya pengakuannya aja belum ada. Nah iya, pengakuannya aja belum ada. Masa kita mau sudah kasih rumah? Ya, Kalau iya, anak, misalnya nih dari kecil nih bilang anakku ya, itu baru dikasih rumah. Tapi kalau bukan anakku, masa tiba-tiba kasih rumah? betul. Iya sih memang. Ya yang nggak masuk akal lah. Nah, itu Iya, jawabannya. Nggak masuk akal nggak masuk ya. akal. Iya di situ. Orang itu mau ngasih kalau sudah jelas siapa dia kan. Iya betul. Ya, contohnya saya nih, kamu anak saya. Ya saya kasih karena kamu anak saya. Sekarang nih kalau kamu bukan siapa-siapa, masa aku sudah punya niat? Gimana itu? Iya betul sekali. Ya, gitu ya. Iya. Kan kalau aturan mau ngasih kan dari awal. Kalau memang dari awal ada pengakuan, dia masih istilahnya neneknya masih hidup gitu, Ibu Amelia Contessa. Terus ini rumah ini nanti buat si Rizky ibaratnya gitu. Terus nah mamanya istilahnya setuju, iya ini kan otomatis di situ udah ada tertulis bahwa ini sudah menjadi milik untuk Rizky kan kayak gitu kalau pengakuan dari awal gitu kan Mr. Z. Tapi kan ini kan belum ada pengakuan, jadi ya kalau mau dikasih ya aku rasa lucu aja sih. Iya, ya lucu aja karena nih sekarang nih. Ini ada nas ujung-ujungnya harta. Ya semua manusia ujung-ujungnya harta nas. Jadi kita nggak munafik itu. Juta mobil aja anak kakak Denada iri, apalagi dikasih rumah. Nah ini juga timbul pertanyaan. Timbul pertanyaan karena kontradiktif. Orang diakui saja baru 1 bulan yang lalu, kok sudah disiapkan rumah, iya kan? Iya, Baru bilang Mbak, bagaimana coba? Logika berpikirnya itu kan nggak masuk, nggak masuk. makanya. Gitu. Orang butuh pengakuan aja belum diakui kok ini rumah yang Iya, istilahnya yang gede itu kan soal rumah kan sampai ibaratnya MM-an. Nah itu iya, yang kecilnya aja itu pengakuan aja belum beres kok itu melalui harta kan gitu. iya betul betul. Jadi ya saya kira kontradiktif lah ya, Iya sih. kontradiktif karena tidak sesuai dengan fakta gitu. Kemudian ada lagi tuh, ada lagi nih. Udah dikirimi uang sejak kecil, katanya sejak kecil. Lah uang susunya aja nggak, susu 1 sendok pun katanya kan waktu itu dengar kan, susu 1 sendok pun tidak ada, ya kan? Ya nggak? Iya.
Nah, kalau yang soal ini Allahu alam itu entah mana yang benar, mana yang enggak. Kita nggak pernah tahu hati orang. Maksudnya apa itu ada yang ditutupin atau enggak tahu. Karena yang waktu dulu misalnya Ibu Amelia Contessa almarhumah masih ada kemungkinan ya, walaupun nominalnya nggak banyak, mungkin barangkali mungkin ya suka ngasih juga kali ke sana gitu. Namanya juga paling tidak kan dia cucunya, ya mungkin ada juga kali ngasih ke sana gitu. Mungkin kali Mister Z, kita nggak tahu. Gue ki nek ngomong ki aja kata-kata mungkin. Nek ora arti ngomong wae ora arti. Jadi gini loh, logikanya aja. Kalau dikasih oleh Ibu Amelia Contessa, itu statusnya adalah anak daripada Bu Rati. Artinya ponakannya gitu loh. Bukan anak Denada. Anak Denada ini baru muncul kalimat itu setelah 1 bulan yang lalu. Jadi kalau anak ini mau dikasih, siapa dia? Bahkan pernah dalam 1 lebaran itu katanya orang-orang tuh dikasih ampau, anak ini tidak. Itu kan yang ngomong Bu Rati sendiri. Siapa yang denger pora? Iya, ya maksudnya itu buat nutupin apa itu memang fakta gitu kan nggak tahu Mister Z. Ya makanya. Bu Egi, halo Bu Egi sehat. Naik sini Bu Egi. Bu Egi naik sini Bu Egi. Iya, jadi kita penuh tanda tanya ini. Ketika seseorang katanya memberi, itu memberi siapa? Kalau memberi ponakannya justru kontradiktif dengan pengakuan dari pengacara, kan begitu? Iya betul. Soalnya yang ngomong satu pihak aja sih gitu. Jadi kan nggak dua pihak gitu bertemu. Jadi kan kita nggak ngerti mana yang benar, mana yang enggak, kayak gitu kan nggak jelas gitu. Kalau terkecuali itu dua pihak bertemu terus mereka saling bicara gitu, apa yang terjadi dulu, terus apa nominal duit seberapa yang dikasih, yang dia kirim. Nah begitu tuh baru udah jelas. Ini kan baru satu pihak aja, jadi kan mau pihak yang mana kan nggak tahu di situ. Makanya kita ini bingung. Nanti kalau dua belah pihak ketemu harus ada Susilowati menyaksikan, begitu ya maksudnya ya? Insya Allah. Loh ini tadi Bu Egi saya sudah kasih naik, tapi kok turun lagi, kenapa Bu Egi? Aku tuh mau nanya, Bu Egi sehat? Nah, Halo Bu akhirnya, Egi. akhirnya naik. Udah lama jadi Akhirnya, lupa. Alhamdulillah Bu Egi sudah sehat Bu Egi. Ya, ini Bu Egi masih ada sehat? sehat, tapi gara-gara minum es krim jadi batuk deh. Itu yang saya kesel. Bu, jangan minum es krim Bu, es krimnya kasih saya aja. Ya, namanya disediain, jadi sedih saya gara-gara nyicipin dikit aja. Batuknya Jangan walaupun dikit. Apa kabar Mr. Z? Aduh kangen ya. Alhamdulillah baik Bu. Kangen sekali ini saya sama Ibu. Ini ada Bu Susilowati Bu. Iya, maaf Salam ini kenal sedang Ibu. membicarakan apa ya? Ini loh Bu, mengenai anak yang tidak diakui 24 tahun itu loh Bu. Bukannya udah diakui kan? Ya tapi kan cuma diakui doang lewat media sosial. Oh, Emang gitu ya kalau Ibu ngakuin anak ya? oh, mungkin ya kan saya sudah bicara sama Mr. Z. Lah, ini Dirinya nanya ulang yang ini. dirinya Nanya ulang. saja yang asli dia tidak mau mengakui. Dia robah dari mulai kepala sampai kaki.
Bagaimana pula tentang anak wong dirinya aja nggak diakui dia rubah. Gimana coba? Itu yang dalam pikiran saya. Mengakui dirinya aja dia nggak mau sehingga dia rubah semuanya. Begitu dia rubah, gayanya pun dirubah semua. Padahal itu bukan dia yang menurut saya. Tetapi dia ingin membuat dia yang baru, yang betul-betul ingin melupakan sebelum dioperasi. Jadi ada sesuatu yang mungkin menjijikkan di dirinya menurut dia, atau dia tidak suka dengan dirinya, atau dia membenci dirinya sehingga dia bahagia dengan ini, baru beberapa bulan muncul persoalan gitu. Itu menurut saya. Nah, ya, kita tidak tahu apa yang sedang dia inginkan, tapi faktanya sampai sekarang dia belum pernah menemui Reza sebagai putranya. Kalau tadi pengacaranya mengatakan bahwa telah membiayai, ada buktinya, ada yang 10 juta, 7 juta, ada yang 5 juta, ada yang 2 juta, itu mohon maaf saya tidak tahu itu. Tapi itulah pengakuan yang terjadi yang disampaikan oleh Iqbal, begitu Bu Eki Likia. Ya, kalau menurut saya namanya pengacara itu kan membela. Dan kita memahami itu. Dia dibayar karena dia bisa membela, setidak-tidaknya meringankan kalau itu ada hubungannya dengan hukum. Itu yang saya pelajari dari Mr. Z selama masa yang kemarin-kemarin itu. Jadi Baik, ya wajar saja dibela dengan cara apapun gitu. Sejauh baik dia Bu. nanti bisa memberi bukti. De facto, de Ya, jure, lah, gaya deh saya ngomongnya sekarang. iya. Bu Eki, mohon maaf Bu Eki, kita kedatangan tamu, ada Oh iya, beliau Bang Ronald Armada. Selamat malam Bang oke. Ronald. Siap, selamat malam Mr. Ji. Mohon maaf, saya Iya. beberapa kali nggak hadir karena sibuk, izin. Oke, abang saya hanya menyampaikan saja, Bang. Sesibuk apapun ini berita nasional, Bang. Mohon izin. Siap. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, barusan tadi saya putarkan terkait pernyataan dari sang pengacara. Sang pengacara mengatakan, kami ada buktinya. Sejak awal diakui anaknya, dibiayai dari kecil. Ini ada buktinya. Kemudian mobil yang beli itu dari Denada dan sebagainya. Menurut pendapat Abang, monggo. Ini kan masih belum membuktikan kan. Nggak apa-apa lah dia mau ngomong apa aja lah. Nah, Dia punya betul. mulut kok. Masalah bener apa nggak bener nanti kan kita uji bersama. Iya. Soal satu saja yang saya buktikan bahwa satu frasa saja yang dia yang betul-betul nggak bisa dia bertanggungjawabkan kan begini. Mulai dulu diakui sebagai anak. Untuk apa kemarin itu? Wong pengakuan anak itu sudah dilihat sama publik kok. Lewat Iya. apa namanya media Instagramnya Dinada itu mulai tanggal berapa? Pasca setelah kita ngajukan gugatan kok. Iya toh. Ya, itu Nah, fakta. itu fakta satu yang sudah jelas nggak bisa dipertanggungjawabkan dengan keterangannya itu. Untuk yang lainnya nanti proses pembuktian. Kalau memang dia sudah memberikan nafkah, untuk apa kita menggugat? Malu-maluin aja Mr. Ji. Iya toh. Ya. Itu loh. Berarti selama wawancara di media itu yang dia mengatakan bahwa semuanya sudah terpenuhi, justru bertanya balik kepada pihak keluarga. Justru itu penggiringan opini ya menurut Abang ya? Iya penggilingan opini. Sebetulnya kalau dia ngomong semuanya terpenuhi, memang iya. Sudah saya betulkan di sini. Memang jawaban dia iya. Cuma yang memenuhi itu bukan Denada yang memenuhi itu mamanya dan papahe. Gitu loh. Iya. Yang seharusnya itu yang notabene seharusnya itu kan tanggung jawabnya Denada gitu loh. Iya Ya. betul. Bahkan tadi dalam mungkin teman-teman semua juga mendengar di dalam konferensi pers itu ya, dalam konferensi pers itu mengatakan bahwa rumah termasuk rumah yang ditempati oleh saya tidak tahu itu, tapi ini pernyataan itu. Jadi kita jadi traveling nih kemana-mana nih Bang. Mohon izin, mungkin ada penjelasan sedikit terkait dengan hal itu Bang. Begini, yang harus dipahami sama netizen-netizen dan teman-teman yang lain itu begini. Konteks kalau kita melakukan gugatan perdata,
itu yang digali itu kebenaran formil, bukan kebenaran material, sebagaimana yang layaknya di perkara pidana. Kalau kebenaran formil, ya, maka dia mendalilkan, maka dia juga harus punya bukti, actori incumbit probatio. Artinya apa? Kalau dia betul-betul bilang sudah memenuhi semuanya, gampang, bukti suratnya tunjukkan. Dia pernah membelikan mobil, tunjukkan kalau ada mobil atas nama STNK dan BPKB atas nama Resa, tunjukkan. Pernah membelikan rumah, tunjukkan kalau ada sertifikat tanah atas nama Resa, tunjukkan. Jangan ngomong asal ngomong aja gitu loh. Begitu Mr. G. Oke, intinya harus dibuktikan ya. Bahkan terakhir tuh ada kalimat-kalimat yang mengatakan begini. Mungkin Abang sudah dengar atau mungkin belum dengar, tapi ini saya pertanyakan lagi terkait dengan obscure libel. Itu gugatannya semuanya obscure libel, kan itu satu. Yang kedua, terkait gugatan perdata harusnya gugatan terkait dengan perkawinan katanya harus di pengadilan agama, itu yang kedua. Yang ketiga, terkait gugatan ini harusnya di pengadilan negeri Tangerang. Demikian Abang, ceritanya seperti itu. Nah, begini, itu bukan obscure libel. Jadi yang pertama itu kalau obscure libel itu terkait dengan substansi materi gugatan. Tapi kalau terkait dengan formalitas, saya kan sudah ngomong mulai pertama, memang ada kans gugatan saya di Banyuwangi itu akan ditolak sama hakim untuk dipindah di pengadilan negeri Tangerang, memang iya. Tetapi ingat, kalau hakim sampai melakukan itu, ya, ini namanya begini, di hukum itu ada istilahnya sumum ius, summa injuria, summa crux, summa lex. Selalu ada pertentangan hakim itu dihadapkan antara kepastian hukum dan keadilan. Contohnya gimana? Contohnya begini, di dalam pasal 118 HIR itu bilang bahwa kalau kita mengajukan gugatan itu ada 4 poin. Yang pertama itu di tempat kedudukan penggugat, tergugat memang ya toh. Habis itu di kediamannya tergugat. Yang ketiga, di tempat menggugat apabila tidak mengetahui alamatnya si tergugat. Di tempat objek perkara itu melekat, yang keempat. Memang iya, tetapi begini Mr. G. Refleksi dari aktor sequitur forum rei, istilahnya, asasnya di dalam 118 HIR itu. Ini mohon maaf, ini mungkin kurang ya. Saya akan memberikan penjelasan pelan-pelan saja ya. Jadi aktor sequitur forum rei itu adalah tempat kemenangan pengadilan negeri berwenang untuk mengadili. Ya. Intinya ketentuan 118 ini adalah refleksi dari asas yang namanya peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana. Hakim itu harus merefleksikan itu karena ini kan proses penegakan hukum, proses untuk pencarian keadilan kan begitu. Ya. Jadi kalau hakim pengadilan negeri Banyuwangi tidak melihat bahwa akibatnya sebetulnya ada di Banyuwangi, saksinya itu banyak di Banyuwangi. Jadi Resa itu tidak pernah diambil di Jakarta, tidak pernah. Resa itu dari Jakarta diantar ke Banyuwangi, kan begitu. Ya. Diterima sama mamai sama papai itu kan di Banyuwangi, dari Surabaya dibawa ke Banyuwangi, kan begitu kan. Jadi akibatnya itu di Banyuwangi dan saksi-saksi yang melihat itu semuanya dari Banyuwangi. Kalau dipindah ke pengadilan negeri Tangerang, maka hakim itu jelas akan bertentangan dengan asas peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana. Jelas tidak cepat lagi kalau kita ke Tangerang, jelas tidak sederhana lagi, jelas tidak murah juga kita kalau ke Tangerang. Saya harus mengangkut saksi-saksi dari Banyuwangi ke Tangerang. Nah itu. Artinya kalau hakim sampai mengabulkan seperti itu ya, mohon maaf ya, kita ini kan di dalam sistem yang korup ya. Welcome to Indonesia ya. Kalau andai kata nanti hakim itu tidak melihat kebenaran di situ, tapi Mahkamah Agung bilang memang ketentuan hukum memang mengatur seperti itu. Itu kepastian hukum itu ada di undang-undang. Masalah keadilan dan asas kemanfaatan itu ada di penegakan hukum. Kuncinya ada di hakim. Kalau hakim melihat keadilan ya, maka hakim bisa menggunakan powernya namanya ius contra legem. Hakim boleh mengesampingkan undang-undang, boleh mengabaikan undang-undang, bahkan melanggar undang-undang demi pertimbangan keadilan. Di mana konteks untuk mengadili Resa itu sebetulnya nggak di Banyuwangi, di pengadilan negeri Tangerang, tapi demi keadilan hakim boleh di Banyuwangi. Begitu Mr. G. Oke. Kalau nggak di Banyuwangi, Iqbal juga nggak akan ditunjuk itu, Bang. Nggak akan ditunjuk, dibuang itu jelas. Udah pasti itu. Ya karena kan dia tinggal di Banyuwangi, makanya dia ditunjuk lah Iqbal itu. Jadi Iqbal tuh harusnya bersyukur karena kasusnya ada di Banyuwangi sehingga menunjuk Iqbal yang tinggal di Banyuwangi, begitu Bang? Iya, kalau dia nanti berbicara tentang obscure libel, kapasitas untuk menilai gugatan saya ini obscure libel secara material ya,
Sudah jangan satu lah, Iqbal itu satu tim aja, saya tunjuk nanti, kita taruh nanti di forum terbuka untuk umum nanti biar semuanya menilai itu pinteran mana kita sama dia. Itu aja lah. Saya juga gemes sama mereka ini. Itu loh. Ya, kita tetap profesional ya Bang ya. Saya tetap profesional, tetapi saya ini kalau saya ini ngomong apa adanya Mr. G, nggak saya tambahin, nggak saya kurangi. Iya. Bahkan tadi